Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Halo teman-teman. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Masito, salah satu mahasiswi ilmu komunikasi dengan peminatan media dan jurnalistik di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wisata air yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Jika mendengar kata wisata, pasti yang muncul di benak kita adalah kata pariwisata. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu definisi dari pariwisata itu sendiri? Samakah definisinya dengan wisata? Lalu, saat mendengar kata pariwisata, kita juga mulai memikirkan kata wisatawan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan wisatawan itu? Sepertinya kalau mendengar kata wisatawan, kita langsung teringat pada turis dan orang-orang asing yang berlibur ke negara kita ya. Tempat wisata menjadi fokus utama bagi sebagian banyak orang, terutama saat waktu libur telah tiba. Begitupun dengan saya dan kalian. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian mengenai wisata, pariwisata, dan wisatawan sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai wisata air di Kuningan, Jawa Barat. Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pari, yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan wisata yang berarti perjalanan atau berpergian. Seorang ahli bernama Suwantoro menyatakan pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan. Misalnya, untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat untuk mengetahui sesuatu. Sehingga ia terdorong untuk berpergian dengan motif berbagai kepentingan seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, kesehatan, dan kepentingan lain seperti ingin tahu, menambah pengalaman, atau untuk meneliti. Wisata berarti kegiatan perjalanan sekelompok atau seseorang yang mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi. Kemudian, sekelompok orang atau seseorang yang melakukan wisata disebut sebagai wisatawan. Sementara keseluruhan fenomena wisata yang dilakukan wisatawan, kemudian layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan usaha-usaha yang terkait di dalam bidang tersebut didefinisikan sebagai pariwisata. Kegiatan pariwisata bukan terjadi baru-baru ini. Pariwisata sebenarnya telah lahir sejak adanya peradaban dunia yang ditandai dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan. Saya pernah melakukan perjalanan ke sebuah tempat wisata yang akses jalannya cukup rumit. Di sepanjang perjalanan pun sangat sepi. Bahkan, tidak ada satu rumah warga yang terlihat. Tempat wisata yang saya kunjungi ini memang berada di tempat yang cukup terpencil dan banyak sekali kabut, sehingga mengganggu penglihatan saat berkendara. Berbicara mengenai tempat wisata, teman-teman tahu tidak kalau negara kita ini memiliki beberapa tempat wisata yang cukup terkenal. Negara Indonesia kita ini memiliki tempat wisata yang sangat beragam. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa terdapat 7 tempat wisata di Indonesia
yang mendunia. Oke, langsung saya mulai dari tempat wisata pertama ya, yaitu Candi Borobudur. Pasti tempat ini sudah tidak asing lagi kan untuk kalian? Candi Borobudur ini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi terbesar di dunia. Dan hingga kini masih diakui sebagai warisan budaya dunia bagi UNESCO. Kedua, ada Danau Toba. Danau ini berada di tengah Pulau Sumatera bagian utara. Tempat ini juga memiliki pemandangan alam yang luar biasa indah. Yang ketiga, ada Taman Laut Bunaken yang berlokasi di Sulawesi Utara, Manado. Tempat ini terkenal dengan keindahan taman bawah lautnya. Berikutnya ada Raja Ampat. Siapa sih yang tidak tahu tempat ini? Walau belum pernah ke sana, sepertinya telinga kita sudah sangat familiar dengan tempat ini ya. Raja Ampat ini berada di Papua Barat. Tempat ini memiliki 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Kita lanjut ke tempat wisata yang kelima. Ada Gunung Bromo. Gunung ini berada di Jawa Timur. Selain pemandangannya yang indah, gunung ini merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif. Yang keenam, ada Wakatobi. Tempat ini berlokasi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kendari. Tempat ini telah ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional dan terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Yang ketujuh, ada Labuan Bajo. Tempat ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini memiliki keindahan alam yang natural. Pada umumnya, orang-orang pergi ke tempat wisata untuk menghilangkan penat dan mencari hiburan. Ketujuh tempat wisata yang telah saya jelaskan tadi memang sangat bisa masuk ke daftar perjalanan kalian. Tetapi, jika merasa itu merupakan perjalanan yang terlalu jauh, kita bisa memilih alternatif lain. Memang kalau diperhatikan, dari ketujuh tempat wisata tadi, rata-rata berada di luar Pulau Jawa dan hanya satu tempat yang berada di Pulau Jawa. Mari kita cari alternatif lain, salah satunya ke tempat wisata yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Saya akan memberikan rekomendasi beberapa tempat wisata yang terkenal di sana dan sekaligus pernah saya kunjungi. Saya mulai dari Telaga Biru Cicerem. Tempat ini berlokasi di Desa Kaduela, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Tempat ini merupakan sebuah danau alami yang airnya sangat jernih, sehingga ikan-ikan dan bebatuan yang berada di dasar danau bisa terlihat oleh kita dari permukaan. Karena kejernihannya, masyarakat di sana kerap menyebut danau tersebut mirip seperti kaca. Harga tiket masuknya sangatlah murah. Cukup dengan membayar Rp5.000 untuk pengguna motor dan Rp10.000 untuk yang menggunakan mobil. Untuk operasionalnya, tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Di sana terdapat beberapa fasilitas yang tersedia, seperti tempat parkir wisata, toilet, gazebo, wahana permainan air, tempat duduk, dan spot foto Instagramable. Tempat selanjutnya ada Curug Putri. Tempat ini berada di daerah Cisantana, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Tempat ini sangat cocok untuk kalian yang ingin merefresh beban pikiran.
karena suasananya yang tenang. Di sana terdapat air terjun yang indah dan juga udara yang segar. Harga tiket masuknya adalah Rp20.000 per orang, ditambah biaya tiket parkir Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk pengunjung yang menggunakan mobil. Curug Putri ini buka sejak pukul 8 pagi hingga pukul setengah 6 sore. Di sana juga ada beberapa fasilitas yang disediakan, seperti area parkir kendaraan wisata, gazebo, toilet, spot foto, warung wisata, camping camp, wahana permainan, shelter, musola, pusat informasi. Lalu ada Curug Landung yang berlokasi di Cisantana, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di sana kita bisa menikmati pesona air terjun yang jernih dengan panorama alam hijau yang menenangkan. Harga tiket masuknya juga bersahabat. Kira-kira berapa ya? Ya, benar. Hanya Rp10.000 per orang. Dengan biaya tambahan untuk parkirnya sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Fasilitas yang tersedia kurang lebih sama dengan Telaga Biru Cicerem dan Curug Putri, seperti area parkir kendaraan, toilet, wahana permainan, warung wisata, spot foto, dan tempat duduk. Dan masih banyak lagi beberapa tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat lainnya. Selain wisata air di Kuningan, Jawa Barat, saya juga pernah mengunjungi wisata air di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya Pondok Halimun. Akses jalan menuju tempat wisata air di Kuningan, Jawa Barat yang pernah saya kunjungi, contohnya Curug Landung, lebih mudah dilalui dan tidak terlalu terpencil dibandingkan akses jalan ke tempat wisata Pondok Halimun. Jarak gerbang masuk ke tempat wisata dengan konter pembelian tiket masuknya pun sangat dekat, tidak seperti Pondok Halimun. Perjalanan menuju wisata Curug Landung bisa dibilang mudah dan lancar, ditambah banyak rumah-rumah warga di sepanjang perjalanan. Namun, pengalaman berbeda saya dapatkan saat berkunjung ke wisata Pondok Halimun. Saat itu cukup membuat saya takut karena sangat terpencil dan tidak terlihat satupun rumah warga. Saya juga sempat ragu apakah sudah berada di jalan yang benar untuk pergi ke sana atau tidak. Pada tahun 2019, seperti yang dikemukakan oleh Kabid Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kuningan meningkat sebesar 63%. Peningkatan wisatawan itu tidak terlepas dari berdirinya sejumlah objek wisata dan restoran baru. Menurut data dari Disporpar, Kabupaten Kuningan tercatat ada 4 objek wisata dan restoran baru. Tempat-tempat itu terdiri dari objek wisata pos pendakian Gunung Ciremai, PPGV Linggasana, PPGC Linggarjati, kolam renang Zam-Zam Pool, Woodland, dan Bupo Perkemahan Sadamantra. Sedangkan untuk restoran baru terdiri dari The Rusa Resto, Sambelayah, Rumah Makan Dapur, dan Woodland Resto. Tidak terasa, waktu cepat berlalu ya. Saya kira penjelasan saya mungkin hanya sampai di sini mengenai tempat wisata air di Kuningan, Jawa Barat. Pada intinya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian bahwa walau kita mungkin belum memiliki waktu luang untuk berwisata keluar Pulau Jawa, tetapi masih ada alternatif tempat wisata lain yang bisa kita kunjungi. Salah satunya ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Apalagi dengan harga tiketnya yang bersahabat, sekaligus pemandangan alamnya yang sangat indah. Jadi, kita tetap bisa berwisata
tanpa harus khawatir dengan jarak dan besarnya biaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan akhirnya mengetahui lebih dalam mengenai wisata di Kuningan, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.